Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat mutiara-mutiara yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang. Bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat, mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman. Bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat,
ludah Nabi. Itu pan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Heran nyaut aja bener. Ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, mabalu kayak Abu Bakar? Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Loh, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin, ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia, kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam. Saya jenderal Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak. Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak. Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak. Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak. Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak. Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh, mubazir. Orang dikasih perabotan. Bang, bener saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Oma cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah nyari orang begini Bang.
Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah, Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu, baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kotan. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Baba lu kagak sekolah hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, leatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan masuk udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah. Emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma godin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh,
maghrib. Tahu boleh, maghrib. Air kelapa boleh, maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya, ya. Sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu. Niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi gares? Ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya, jadi kerok begini nih ngitung nih. Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat Ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku, namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah.
Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh. Kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit. Sehat ya dikit, keder. Nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih. Orang pada pintar bikin bungkusan sekarang, Bang. Ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, di zaman nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ya ini bid'ah, itu bid'ah. Kuno yang kayak begitu, capek kita ngurusin begitu. Udah kelewatan. Ya, yang tahlil mah terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Omar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak deh mah, akur ya Bu.
Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam ada makmum ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, nah mau milih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak, sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting bang, makmum mah siapa aja boleh ya, tiba ngikutin dia mah ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum, nggak usah makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh ya bang. Tuh orang budak bang boleh jadi makmum, bacanya kagak fasih boleh jadi makmum, ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi, orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin, maksudnya bu, jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ya, nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam saenake dhewe. Salat Isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum, bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid, supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah.
semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot, bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Yang tadi Bang Haji Omah udah bilang tuh, muda mati ya. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati ya. Perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas ibumu, bapakmu, karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pen investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh ya mak. Pabrik anak-anakku remaja pemuda yang hadir, Masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih. Muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air." Habis salah lo. Salah kita bagaimana Kong? Lah lo tempat air lo tempatin.
Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua, ini di sini nggak pada lu, lah banjir. Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise Pak. Air kan bukan musuh, air kan temen, temen kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana dengan ayam, banjir. Ya, dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan, siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barangkali